Assalamualaikum, selamat datang di Buat Kita bersama saya, Rizka. Banyak sekali yang beranggapan kalau bunyi-bunyi dari ikhfa hakiki itu sama aja gitu. Jadi nggak ada bedanya satu persatu hurufnya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sebenarnya saya sudah membahas tentang ikhfa hakiki per huruf itu di video-video sebelumnya. Tetapi di sini kita akan mengetahui bagaimana perbedaan yang signifikan antara makhraj satu dengan makhraj yang lain. Jadi biar bisa jelas perbedaannya yang ada itu seperti apa. Jadi tonton sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang masih belum subscribe dulu ya, karena insya Allah akan lebih banyak lagi video-video tentang Al-Quran di channel ini. Jadi memang bunyi-bunyi dari ikhfa hakiki itu berbeda-beda. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah makhrajnya, dan yang kedua adalah sifat hurufnya. Di sini kita akan fokuskan pada letaknya dulu atau makhraj dari suatu huruf. Jadi untuk sifatnya kita samakan, kita ambil sifat yang tipis dulu atau istifal. Jadi saya tekankan lagi di video ini kita akan mengetahui perbedaan bunyi-bunyi ikhfa hakiki berdasarkan letak hurufnya atau makhrajnya. Dan untuk perbedaan sifatnya yang istifal sama isti'la insya Allah di next konten ya. Jadi tungguin aja. Oke, kita akan mulai di lidah bagian tengah. Di situ ada 3 huruf yang termasuk huruf ikhfa ada 2, yaitu huruf apa? Ada yang tahu nggak? Ada jim dan shin. Langsung ke contohnya ya. Hubbai jamma. Jadi ini perlu diingat lagi, untuk huruf ikhfa itu kuncinya adalah kita itu menuju ke huruf yang ada di depannya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa? Misalkan jim, ya udah kita fokuskan ke letak huruf jim dulu. Di mana letak jim? Ya kita siap-siap di situ. Jadi bunyinya sebagai berikut. Hubbai jamma. Contoh yang kedua, wa may jahara. Wa may jahara. Sekarang kita ke shin. Liman syaa. Liman syaa. Ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Ada seperti suara Y di situ, ya enggak? Hubban jamma. Hubbanja. Nah, itu ada suara Y. Seperti ada suara Y. Sama dengan shin. Ghafurusya. Ruisya. Nah, kenapa kira-kira ada suara Y di situ? Karena memang salah satu huruf di lidah bagian tengah ini adalah huruf ya. Jadi wajar untuk huruf ikhfa-nya memang seperti ada suara Y-nya gitu. Nah, sekarang ujung lidah bertemu dengan gusi atas dekat gigi. Yang akan kita bahas di sini ada huruf ta dan huruf dal. Contohnya, dan lidah kita sudah harus siap-siap ke huruf dal. Contoh selanjutnya, indahum. Begitupun dengan ta. Faman tabah. Faman taba. Kuntum. Sekarang kita bandingkan bagaimana perbedaan suara antara ikhfa yang ada di lidah bagian tengah tadi dengan yang baru saja kita bahas. Hubban jamma. Hubban ja. Seperti itu suaranya yang ada di lidah bagian tengah. Kemudian lidah bagian ujung lidah tadi adalah dan anda. Hubbaija. Anda. Beda banget ya. Oke, kita pindah lokasi lagi. Sekarang kita akan bahas ujung lidah bertemu dengan gigi sari bagian bawah, yaitu huruf shin dan zai. Manansakh. Faujun sa'alahum. Faujun sa'alahum. Kemudian yang zai, watanzi'u. In za'amtum. Kalau kita mau membandingkan sin dan shin, ini hurufnya hampir sama, cuman kita lihat ikhfa-nya ya. Yang sin, manansakh. Kemudian yang shin, liman syaa.
maisha, maisha, manansakh, limaisha. Nah, itu beda sekali. Jadi nggak boleh disama-samakan. Sekarang saya akan mencontohkan ujung lidah bertemu dengan ujung dari gigi sari atas. Ada huruf dal dan juga ada huruf sa. Faman saqulat, faman sa. Lidahnya udah keluar gitu ya. Lidahnya udah siap-siap mau bilang sa. Faman saqulat min samaratin, min samaratin. Udah di ujung, lidahnya udah di ujung. Min samaratin. Sama juga dengan dal, juga harus keluar duluan nih. Min zahabin, min zahabin. Wa munzirina, wa munzirina. Nah, sekarang kita akan membandingkan huruf dal dan dal. Lidahnya yang nggak keluar sama lidahnya yang keluar. Anda dan min zahabin. Harus beda ya, karena makhrajnya aja udah beda. Anda dan min zahabin. Oke, sekarang kita akan sampai di huruf terakhir yang akan kita bahas di video ini, yaitu huruf fa. Mufakkina, mufakkina. Khalidan fiha, khalidan fiha. Nah, itu harus udah kayak mau ke fa gitu. Oke, sekarang kita akan bandingkan bagaimana perbedaan bunyi-bunyinya antara huruf shin, sin, dan sa. Liman sya'a manansakh mansura. Itu bedanya. Kelihatan banget ya bedanya ya. Sekarang kita akan membedakan dal dan dal. Ada dan min dahabin. Sekarang zai dan jim. Wa tanzi'u hubban jamma. Oke, itu tadi bagaimana kita lihat peran makhraj sangat penting bagi ifa hakiki. Jadi kita harus mengetahui makhraj suatu huruf biar suara ifa kita itu bisa benar. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran ifa kita di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi sedikit pencerahan bagi Anda semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.